Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ficipta Kusuma, NIM D300200218, Prodi Arsitektur kelas D, Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PKN ke-14. Langsung saja kita mulai presentasinya. Berikut beberapa masalah yang ada di lingkungan sekitar saya. 1. Pembuangan limbah hewan ternak secara sembarangan. 2. Saluran air yang tersumbat. 3. Beberapa jalan masih berupa batu padas. 4. Kurangnya keamanan lingkungan. 5. Kondisi aspal jalan yang rusak. 6. Kekeringan saat terjadi musim kemarau panjang. Kedepannya saya memilih kondisi aspal jalan yang rusak untuk dibahas secara lebih lanjut. Kenapa saya memilih jalan yang rusak dan apa hubungannya dengan program studi? Jalan adalah unsur penting dalam sebuah desa. Apabila jalan di suatu desa itu tidak terawat atau rusak, akan menjadikan suatu masalah atau kelemahan di desa itu. Dan hubungannya terhadap mata kuliah, yaitu baik pemerintah maupun warganya harus ikut serta dalam mengurus dan menjaga negaranya. Contohnya adalah membangun jalan. Pemerintah dan warganya harus bergotong royong apabila ingin mempunyai infrastruktur jalan yang memadai. Karena apabila jalan rusak, pasti banyak menimbulkan masalah, seperti terhambatnya roda ekonomi di desa jalan yang rusak. Apabila jalanan rusak, akan membuat roda ekonomi akan terhambat, karena para petani atau pedagang di desa tersebut akan kesulitan menjual hasil buminya ke daerah lainnya atau kota-kota lainnya. Untuk melengkapi dan memperkuat topik, saya memilih sumber referensi dari berbagai sumber. Yang pertama, buku. Untuk buku, saya memilih Pembangunan Infrastruktur Desa, karya dari Dr. Insinyur I. Nyoman Sutardja, MS. Untuk artikel jurnal, saya membuka implementasi program pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Wiru, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, yang berada di medianaliti.com. Dan untuk media online, saya membuka situs Master Plan Desa, dan judul dari situs tersebut adalah Pembangunan Infrastruktur Berbasis Partisipasi Masyarakat. Dan untuk peraturan perundang-undangan, didasari oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Yang kedua, Kepres Nomor 7 Tahun 1997 tentang kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur. Dan untuk menjalankan proyek tersebut, saya melakukan langkah-langkah berikut. 1. Melakukan wawancara dan mendata hasil wawancara yang sudah saya lakukan secara 100%. Kedua, menentukan masalah untuk dipelajari. Saya pelajari sudah 100%. Ketiga, mengumpulkan informasi dan data terkait masalah, 85%. Yang keempat, mencari dan menguji pemecahan masalah, sudah selesai 80%. Yang kelima, merumuskan dan mengembangkan kebijakan dan solusi, baru 50%. Yang keenam, menerapkan dan mengembangkan rencana tindakan,
sudah 75%. Yang ketujuh, mengawasi jalannya rencana tindakan, cuma 15%. Setelah melakukan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, berikut komentar terkait pelaksanaan proyek warga negara yang sudah dilaksanakan. Untuk relevansi dengan mata kuliah sangat kuat karena membahas tentang kepentingan sosial dan infrastruktur. Untuk relevansi dengan program studi, hubungannya dengan prodi arsitektur sangat kuat karena membahas tentang infrastruktur yang merupakan poin saat pembangunan rumah. Yang ketiga, mata nilai Pancasila. Ideologi berintikan perangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Dan yang keempat, manfaat yang diperoleh. Sebetulnya ada banyak sekali manfaat yang diperoleh, tapi di sini saya akan menyebutkan beberapa, yaitu 1. Mengurangi risiko kecelakaan di jalan. Yang kedua, mempermudah masyarakat saat melakukan aktivitas. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang keempat, menjadikan desa lebih tertata. Setiap produk pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Pertama-tama, kelebihannya di produk ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat karena masyarakat akan lebih mudah menjual hasil buminya ke kota-kota atau daerah lain. Dan kekurangan dalam pembangunan infrastruktur, desa membutuhkan dana yang begitu besar dan proses untuk merealisasikan juga tidak cepat. Banyak prosedur yang harus dilakukan untuk mewujudkan infrastruktur desa. Dan apabila sudah dibangun, merawatnya pun susah. Banyak truk bermuatan besar yang melewati jalan di desa, sehingga jalan akan lebih mudah rusak. Dan saran untuk tugas proyek warga negara, sebaiknya topik yang dibahas tidak perlu terlalu jauh dengan kehidupan sehari-hari. Karena secara tidak sadar, di sekitar kita banyak terdapat masalah yang harus diselesaikan. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.